Halo, selamat sore para VTuber Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Louis dari channel VTube Internasional. Salam VTuber. Oke, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan beberapa update terbaru terkini terkait perkembangan VTube di bulan Februari tahun 2021 ini. Simak baik-baik, semoga update yang saya sampaikan bisa memberikan jawaban bagi Bapak Ibu sekalian, yang mana Bapak Ibu menanyakan sering kepada kami di channel-channel kami terkait kapan e-commerce-nya akan jalan. Bagaimana sikap manajemen kepada menyikapin dalam kondisi permintaan dari SWI, di mana banyak hal-hal yang mengubah daripada konsep VTube pada umumnya. Dan juga menanyakan kapan vouchernya bisa dijual, Bapak. Kemudian juga menanyakan bagaimana untuk versi 21, kenapa beberapa para VTuber dari luar negeri, dari Malaysia, dari mana-mana tidak bisa menggunakan aplikasi lagi. Bagaimana solusinya? Dan juga bagaimana khususnya yang ditanyakan oleh SWI terkait poin referral yang hendak dihilangkan. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha menjawab sejelas-jelasnya supaya Bapak Ibu mendapat pemahaman yang benar dan valid terkait dengan update yang ada. Saksikan videonya. Oke, saya akan mulai dari beberapa pertanyaan pertama. Yang pertama akan saya coba jawab terkait e-commerce, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti kita tahu bersama, VTube saat sekarang sedang mengurus perizinan. Ya, apa yang diurus adalah perizinan GR80 untuk bisa masuk ke dalam fase 2 atau fase yang ada e-commerce-nya. Tetapi kapan akan segera rilis? Sampai sekarang memang belum selesai, belum final perizinan kita, karena ada beberapa hal yang harus didiskusikan kembali dari pihak manajemen VTube dan juga para pemegang otoritas terkait yang memberikan izin, ada dari Kementerian Perdagangan, ada juga dari Kominfo dan sebagainya, di mana yang terlibat di situ. Dan izin ini sampai sekarang masih on progress, Bapak Ibu sekalian. Kapan akan keluar? Saya tidak akan mendahului manajemen, tapi manajemen menyampaikan bahwasanya segera akan kita selesaikan perizinan dan kita akan segera terilis untuk e-commerce-nya. Cuman kapan tepatnya kita sama-sama tunggu. Yang pasti Bapak Ibu, apabila terburuknya di tanggal 10 Maret yang kita nantikan, 10 Maret 2021, maka bila terburuk kita belum bisa masuk ke izin e-commerce, setidaknya akan terjadi normalisasi untuk izin yang pertama. Tetapi apabila bisa segera diselesaikan oleh manajemen dan juga oleh pihak terkait, maka insya Allah kita bisa menikmati fase kedua sebelum tanggal 10 Maret 2021. Kita doakan bersama, semoga dilancarkan perizinan kita sehingga kita bisa langsung masuk ke fase 2, tidak perlu lagi kita nunggu dulu untuk fase pertama baru nanti ke fase kedua. Tapi semua tergantung dari yang di atas. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ada proses-proses yang memang masih cukup alot untuk harus diselesaikan bersama antara manajemen VTube dan juga dari pemerintah. Demikian update terakhir untuk yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sabar, kita pasti akan sampai di posisi fase 2. Terima kasih. Berikutnya saya akan juga mencoba memberikan update dan karena banyak pertanyaan menanyakan apakah nanti voucher belanja bisa dijual dan harganya berapa. Ya, saya sampaikan untuk voucher jual atau voucher belanja pasti bisa digunakan apabila nanti e-commerce sudah dirilis. Tetapi berapa nilainya kita tunggu Bapak Ibu. Biarkan manajemen yang menentukan berapa. Kita sebagai member kita tinggal mengikutin. Diberikan angka berapa, itu adalah voucher gratis Bapak Ibu, dan itu akan membantu atau mengurangin harga daripada produk yang dijual karena kita sudah mempunyai poin dari voucher belanja dan itu pasti berguna. Tetapi baru bisa digunakan saat e-commerce-nya kita sudah dirilis. Sabar, semua akan indah pada waktunya.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Dan untuk terkait dengan update aplikasi yang sekarang sudah disampai di poin 215 berapa hari yang lalu, dan hari ini sudah mencapai aplikasi terbaru 2.1.6, di mana pada aplikasi yang terbaru untuk teman-teman atau rekan-rekan VTuber sekalian yang dulunya bisa menggunakan aplikasi VTube di luar dengan menggunakan nomor luar negeri, maka saat sekarang tidak bisa lagi untuk menggunakan nomor luar negeri untuk daftar di VTube. Kenapa? Karena manajemen komitmen bahwasanya untuk VTube baru bisa digunakan untuk nomor plus 62 atau Indonesia. Belum dirilis untuk Go Internasional atau Go Asia Tenggara, karena itu adalah fase keempat. Maka dari itu sesuai komitmen dari manajemen, maka untuk yang dulunya sempat bisa, ya karena ada namanya juga aplikasi, ada hal yang kadang-kadang celah yang bisa dicoba. Tetapi sekarang sudah dikembalikan ke rule yang benar, bahwa untuk nomor luar negeri memang sudah tidak bisa lagi didaftarkan. Terus bagaimana nasib teman-teman yang di luar negeri atau para TKI ataupun para pelajar yang ada di luar, yang mana mereka dulu bisa daftar ke nomor luar negeri untuk daftar, biarpun KTP tetap Indonesia. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, Anda masih tetap bisa menjadi seorang VTuber dengan cara menggantikan nomor luar negeri Anda ke nomor telepon HP Indonesia. Silahkan hubungin keluarga Anda untuk meminta membelikan nomor Indonesia, daftarkan untuk Telegramnya, maka Anda bisa menggantikan nomor baru Indonesia sebagai pengganti nomor luar negeri yang dulunya sudah didaftarin tapi sekarang tidak bisa lagi. Oke, solusinya ada. Tidak ada suatu hal tidak ada solusi. Manajemen juga tidak mau membuang anggota-anggota daripada warga negara Indonesia yang dulunya sudah bisa, tetapi tetap mewajibkan mereka harus ikut regulasinya, harus plus 62 yang baru bisa. Tapi nantinya pada waktu VTube sudah masuk ke fase keempat, di mana ada aplikasi VTube bisa Go Asia Tenggara, di saat itulah maka akan terbuka peluang untuk bisa daftar untuk orang luar. Tapi sekarang VTube hanya fokus di plus 62 atau hanya orang Indonesia, KTP Indonesia, dan nomor telepon juga harus dari nomor Indonesia. Oke Bapak Ibu, semoga menjawab apa yang Bapak Ibu tanyakan terkait aplikasi 215 dan 216 yang memang sudah terilis hari ini. Oke, yang terakhir akan saya coba mengupdate Bapak Ibu sekalian terkait yang berita terakhir dari podcast Pak Tonggam dengan detikfinance.com, di mana disampaikan bahwa ada 4 himbauan dari Pak Tonggam untuk agar VTube bisa menjadi legal, artinya bisa mengikuti regulasi dari SBI. Ya, beberapa poin diantaranya adalah menghilangkan referral, kemudian juga kalau untuk terkait dengan harganya tidak boleh menggunakan dolar, sudah kita ikutin, kita sudah menggunakan rupiah. Tetapi ada hal yang dimana referral, dimana kunci daripada bisnis VTube adalah single line marketing. Yang disebut single line marketing selama dia menggunakan konsep untuk referral, maka referral tidak bisa dihilangkan karena tidak hanya VTube aja yang menggunakan sistem referral. Banyak aplikasi lain juga menggunakan referral untuk bagaimana dia memberikan poin apabila membernya mencari member lain. Ya, terkait himbauan daripada SBI, VTube tetap berkiblat kepada Kominfo, ya, karena kita memang tidak langsung di bawah OJK. Ya, apa yang harus kita lakuin? Tunggu, serahkan kepada manajemen mengerjakan tugasnya. Bapak Ibu bersabar, manajemen yang akan menyelesaikan, kita akan menunggu hasilnya. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik dan kita akan tetap menjalankan misi kita seperti biasa, dan semoga VTube juga akan lebih semakin jaya. Long live VTube. Oke Bapak Ibu sekalian, demikianlah update yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Ya, saya mensampaikan kembali atas update hari ini. Yang pertama terkait dengan e-commerce, Bapak Ibu bersabar, percayakan kepada manajemen VTube untuk menyelesaikan apa yang terbaik
yang tercepat akan mereka bisa lakukan agar kita siap menyongsong untuk fase e-commerce. Dan tugas kita sebagai VTuber atau leader adalah mempersiapkan tim kita, membina tim kita, menguatkan tim kita agar mereka siap menyongsong e-commerce-nya nantinya. Yang pasti saat fase e-commerce muncul, penghasilan kita sebagai VTuber akan bertambah dengan drastis. Untuk itu, siapkan tim Anda menyambut kedatangan e-commerce. Dan yang kedua, terkait dengan pertanyaan apakah voucher bisa diuangkan, pastinya bisa. Berapa angkanya, kita nggak usah berpikir angkanya gimana. Yang pasti, voucher tadi, voucher belanja akan membuat kita lebih ringan dalam berbelanja, karena itu adalah diskon yang diberikan terhadap semua pembelian yang ada di e-commerce kita. Dan berikutnya, terkait versi 2.15 atau 2.16, di mana aplikasi terbaru tidak bisa mendaftar kembali untuk nomor luar negeri, itu benar adanya, dan Bapak Ibu sudah saya berikan solusi, cukup menggantikan nomor luar yang sekarang sudah dipakai ke nomor Indonesia. Maka semua misi yang Anda harus jalankan akan lancar kembali. Dan yang terakhir, terkait dengan apakah kita bisa memenuhi peraturan atau arahan dari SBI terkait dengan VTube ke depan, percayakan manajemen dan timnya akan menyelesaikan yang terbaik untuk kita semua. Kita tinggal menunggu, dan kita hanya tinggal menunggu menyiapkan tim kita agar siap menyongsong era berikutnya dari VTube. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya supaya membantu perkembangan channel ini. Dan apabila Bapak Ibu suka atas konten saya, silahkan like di video saya ini. Dan Bapak Ibu sekalian, bila masih ada pertanyaan yang Bapak Ibu mau tanyakan, silahkan Bapak Ibu tuliskan dalam komentar di kolom kami ini. Saya sangat menghargai pertanyaan yang bermanfaat untuk kita semua untuk mengembangkan VTube di masa depan. Dan terakhir, apabila Bapak Ibu video ini berguna bagi tim Anda dan Anda semua, silahkan share video saya sehingga bisa membantu orang lain untuk mendapatkan informasi yang sama dan berguna untuk membangun jaringan Anda serta menguatkan jaringan Anda. Oke, terima kasih dari saya Luis. Sampai ketemu kembali. Bye-bye. Salam VTuber.